Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di konten saya. Nah, pesan kali ini masih perihal remaja. Oke, jadi mengenai soal remaja nih, salah satu hal yang paling diinginkan didambakan oleh seorang remaja yang jomblo adalah memiliki pasangan hidup. Tetapi memilih pasangan hidup itu tidak semudah memilih hero dalam Mobile Legends. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih calon istri seperti itu. Nah, apa aja yang perlu kita perhatikan? Nah, oke. Sini kita akan memakai kitab namanya Mau'izatul Mu'minin dalam dalam judul Kitabu Adabil Nikah ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih calon pasangan hidup. Oke, apa itu? Pertama, yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih calon pasangan hidup adalah antakuna solihatan dzatan din wa hadza wal aslu. Jadi yang pertama adalah si mbak-mbak itu agamanya bagus. Jadi faktor pertama adalah agama. Jadi mbak-mbaknya itu memang mbak-mbak yang secara agama itu bagus. Dia itu dzatadinin, dia itu memiliki keilmuan agama seperti itu. Nah, wa bihi yang bagi ayyamu al-itina'u fa innaha in kanat dhaifatad din fi syaniti nafsaha wa warjiha. Jadi kenapa kita memilih yang agamanya bagus? Karena mbak-mbak yang agamanya bagus, ya itu cenderung akan bisa menjaga dirinya sendiri, termasuk juga menjaga hati. Survei membuktikan bahwasanya 99% wanita yang dapat menjaga dirinya itu dapat menjaga hatinya, seperti itu. Nomor 2, husnul khuluqi, akhlak yang bagus. Karena apa? Fa innaha idza kanat saritotan, jika si mbak-mbak itu akhlaknya buruk, tidak sopan, kemudian bagi atal lisani, kemudian mulutnya itu tidak bisa dikondisikan, maksudnya itu suka ember, suka mengumpat dan sebagainya misalkan, kemudian dia itu juga kafirun ni'am, dia itu tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka mbak-mbak yang mempunyai sifat seperti ini itu karena ad-dururu minha aksaru minan naf'i, maka keburukannya itu lebih banyak daripada manfaat. Jadi kalau sampai menikah dengan mbak-mbak yang mempunyai sifat buruk seperti ini, maka bisa diperhatikan keburukannya itu akan lebih banyak daripada manfaat yang dapat kalian ambil. Seperti itu. Dan nomor 3, husnul wajhi. Ya ini. Nomor 3 adalah wajah yang cantik seperti itu. Nah, tapi perlu diingat, yang namanya cantik itu relatif. Nah, Rasulullah SAW itu menggambarkan cantik itu seperti ini. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang ketika kita memandangnya itu kita merasakan bahagia gitu. Jadi ketika kita memandangnya itu dalam hati ya bahagia gitu loh. Paham ya? Nah, cantik itu relatif. Loh, kenapa ada anjuran untuk memilih mbak-mbak yang cantik? Kenapa? Nah, alasannya gini. Falidan bihi yahsunu at-tahassunu. Karena dengan memiliki istri yang cantik itu dapat menjadikan kita itu dapat lebih menjaga diri gitu. Jadi kan ketika kita sudah memiliki mbak-mbak yang cantik, sudah memiliki istri yang cantik, maka kita itu mata kita tidak akan jelalatan kemana-mana gitu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki satu pendamping hidup yang sangat membahagiakan bagi kita. Alasannya seperti itu. Kemudian nomor 4, ar-rabi'ah itu antakuna khafifatul mahri. Nah, nomor 4 adalah mahar yang ringan. Jadi dalam Islam dianjurkan dalam nikah itu maharnya jangan mewah-mewah, jangan misalkan mobil 10 misalnya, enggak, tapi dianjurkan mahar yang ringan saja. Seperti itu. Dan nomor 5, al-khamisatu antakuna al-mar'ah rudan. Nah, nomor 5 ini juga penting. Nomor 5 adalah si mbak-mbak ini itu mbak-mbak yang subur atau dapat dikatakan bisa bereproduksi. Karena apa? Karena salah satu tujuan utama nikah adalah
adanya keturunan seperti itu. Maka ditambahkan mbak-mbak yang subur yang bisa bereproduksi seperti itu. Kemudian nomor 6, as-sadisatu antakuna bikrona. Nomor 6 ini yang perlu diberikan adalah mbak-mbak itu juga perawan. Paham lah. Yang nomor 7, as-sabi'atu antakuna nasibatan. Nah, nomor 7 adalah si mbak-mbaknya ini itu berasal dari nasab yang jelas, nasab yang bagus. Nah, kata musannif begini, akni antakuna min ahlil baiti waslah. Jadi maksudnya mempunyai nasab seperti ini di sini adalah dia itu memang berasal dari keluarga yang secara agama itu bagus, secara agama itu baik. Jadi nggak harus berasal dari putrinya, enggak. Yang penting dia itu nasabnya jelas dari siapa, kemudian keluarganya juga bagus, keluarganya itu juga taat beragama, itu udah bagus. Dan terakhir, as-saminah, yang nomor 8, Allah takuna minal qorobatil qoribah. Nah, si mbak-mbaknya ini bukan berasal dari kerabat yang dekat, alias mbak-mbaknya ini itu kerabat jauh. Tuh, kerabat jauh, bukan kerabat dekat. Karena apa? Alasannya gimana kok dianjurkan untuk memilih mbak-mbak yang kerabat jauh? Karena fa'inna dzalika, karena dengan si mbak-mbak itu kerabat dekat, itu yuqallilus syahwati, dapat mengurangi syahwat. Jadi mesti gini, ketika kita itu mendapatkan calon yang saudara dekat, itu rasa ngeh kita itu kurang gitu. Beda ketika misalkan kita dapatkan seorang mbak-mbak yang sebelumnya gitu kita belum kenal misalkan. Nah, sebelumnya kita belum kenal terus menikah, itu kan rasa ngehnya lebih lah, maksudnya gitu. Tapi perlu diingat, kalau misalkan ada calon mbak-mbak yang memang itu masih kerabat dekat dan itu lebih maslahah, nah itu juga diutamakan seperti itu. Nah, ini 8 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih calon pendamping. Nah, jangan sampai salah pilih. Karena apa? Karena hidup cuma sekali, mencintai cuma sekali, ya untuk selama-lamanya seperti itu. Nah, adapun 8 hal ini dalam agama Islam diperhatikan karena agar pernikahan kita itu langgeng, agar sakinah, mawaddah, warahmah, dan agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah mohon maafkan. Sekali lagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.